Assalamualaikum sahabat Manglayang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelurete. Apa kabar sahabat di malam hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan selalu diberi kebahagiaan. Jumpa lagi dengan kami dari Manglayang Motivator, channel yang selalu berupaya memberikan motivasi dan story sukses dari orang-orang terbaik di bidangnya. Kali ini Manglayang Motivator menghadirkan Uni Winda Fitrianti. Beliau merupakan salah satu ibu rumah tangga yang sukses menjadi master seremoni, khususnya MC untuk pesta pernikahan. Saya terinspirasi untuk menghadirkan Uni Winda ini karena setiap menghadiri pesta pernikahan, saya sering bertemu beliau di pesta tersebut. Ini tentunya menjadi salah satu bukti kalau jam terbang Uni Winda di dunia MC tidak diragukan lagi. Baiklah para sahabat, langsung saja kita mulai diskusi kita ini bersama Uni Winda Fitrianti. Selamat malam Uni Winda. Selamat malam. Selamat malam, udah Oli. Selamat malam, udah M2 ya. Selamat malam, sahabat Manglayang semua yang berada di mana saja. Menarik sebenarnya, saya perhatikan profesi Uni Winda, profesi yang cukup banyak menarik perhatian mungkin bagi kalangan anak muda. Terlihatnya profesi MC ini mudah, tetapi setelah dijalani ternyata cukup membutuhkan energi, konsentrasi, karena dalam prosesnya di saat kita salah ucap, salah bicara, maka hasilnya jauh dari harapan. Apa sih awalnya kenapa Uni Winda bisa bergerak atau berprofesi menjadi MC ini? Apa yang melatar belakangnya? Ya, terima kasih udah M2. Selamat malam, sahabat Malayang semua. Perkenalkan saya Winda Fitri, biasa dipanggil Uni Winda. Tadi udah M2 juga telah memperkenalkan bahwa saya sebagai seorang pembawa acara atau lebih kerennya dibilang MC. Nggak kondang-kondang banget juga sih sebenarnya, tapi kondangan ya tiap minggu ya, kondangan tiap minggu ya. Ya, sebelum saya menjawab kenapa bisa menekuni profesi ini, sebelumnya saya menanggapi benar kata udah M2, kalau profesi MC sepertinya sangat menarik perhatian banyak orang gitu. Terutama saat ini banyak anak muda yang ingin sekali menjadi pembawa acara. Di dunia wedding pun lahan itu masih luas. Karena apa? Karena memang industri perweddingan, industri pernikahan di Indonesia itu sangat marak juga. Ya, nanti kita akan bahas, akan kita sampaikan juga lebih lanjut tentang ini. Kenapa saya bisa menjadi seorang MC atau memiliki profesi sebagai seorang MC, terutama pembawa acara pernikahan. Kisahnya itu kurang lebih 20 tahun yang lalu, jadi bisa dilihat ya usia sekarang udah berapa ya, karena mulainya aja mungkin berarti sekitar 27 ya Uni ya. Sekitar 27 ya usianya ya. Iya benar. Okay. Profesi ini dimulai sebenarnya tanpa kesengajaan untuk serius, karena cita-citanya bukan bukan ke situ, tapi sebenarnya cikal bakal untuk menjadi seorang MC sejak kecil sudah ada, karena dulu hobi baca puisi, sering berlomba pidato, terus di SMA juga ternyata membawakan acara yang saat ini ternyata banyak juga yang dilakukan pada waktu SMA dulu gitu kan. Juga belajar vokalnya melalui teater sejak mulai dari SMA sampai kuliah, jadi tanpa disengaja itu sudah menjadi bekal gitu. Nah, tahu-tahu pada tahun jadi waktu Uni ke Jakarta ini belum pernah berpikiran mau jadi MC ya di Jakarta ya? Tidak spesifik sebagai MC, tidak spesifik pengen menjadi seorang MC atau pembawa acara. Cuman waktu itu
suka sekali dengan anchor pembawa berita di TVRI zaman dulu. Kalau zaman-zaman kita waktu masih kecil tahun 90-an 80-an itu suka Inke Maris sekali ya, Inke dengan Marisnya ya. Inge Maris, banyak deh, Linda Purnomo, dan ya kalau nggak salah ya, dan banyak pembawa berita lainnya. Kayaknya keren gitu. Tapi namanya kita masih kecil ya, jadi itu suatu cita-cita aja gitu. Tapi setelah tamat kuliah di Jakarta, tidak lulus PTN ya, masuk ke universitas swasta yang kebetulan mengambil jurusan komunikasi, jauh dari jurusan waktu di SMA, dan itu juga jurusan public relation, komunikasi, tapi sejalan dengan itu keinginan menjadi penyiar itu kembali muncul gitu, tapi nggak ada wadahnya gitu kan. Oke, akhirnya setelah lulus kuliah langsung menikah, nggak ada lagi ini cita-cita mau apa ya, jadi ibu rumah tangga aja. Siapa lelaki yang beruntung ini? ada deh. Ya, akhirnya pada sebenarnya profesi MC ini dimulai tanpa kesengajaan. Itu pun setelah punya anak pertama, udah punya anak kedua malah begitu. Tanpa kesengajaan, ada keluarga kebetulan bergerak di industri pernikahan, menawarkan untuk kursus gitu. Beliau bilang MC itu mungkin bagi orang berbakat itu akan gampang melaksanakannya, tapi kamu harus tahu pakem-pakemnya seperti apa, gitu kan. Akhirnya kursus di salah satu lembaga kursus, mulai dari public speaking, namanya itu kursus public speaking, jadi diajarin semuanya cara berbicara depan umum, teknik miking, attitude segala macam gitu. Nah, disampaikan waktu itu mentornya salah satu, sepertinya beliau ini memang salah satu penyiar dan PR di mana gitu ya. Nah, disitulah mulai mulai berpikiran akan menseriusi ini gitu. Tentu juga atas izin dari suami gitu kan. Nah, akhirnya mulai tahun 2005 mulai aktif tapi belum intens gitu. Lumayan juga perjuangannya untuk intens itu dalam arti kata begini, dipercaya oleh vendor untuk kita di-hire oleh mereka gitu. Nah, membangun itu yang susah. Tapi alhamdulillah 2005 walaupun mungkin jobnya dalam 2 bulan sekali gitu kan ya. Tapi dari mulut ke mulut akhirnya orang tahu, WO tahu gitu kan. Akhirnya sampailah ke posisi saat ini. Gitu. Saya rewind sedikit ya Undi ya. Tentunya tadi kan diawali untuk meningkatkan skillnya Winda kursus public speaking dan yang jenisnya yang berkaitan dengan kemampuan berbicara sebagai MC. Nah, tentunya pada saat tampil pertama kali itu banyak hal-hal yang luar biasa. Apa yang Winda rasakan waktu pertama kali menjadi MC di depan umum? Ya. Itu luar biasa ya, sampai saat ini sebenarnya demam panggung itu masih ada gitu ya. Tapi yang pertama, segala sesuatu yang pertama pasti wow banget, yang bercampur rasanya. Apalagi saya adalah orang yang PD-nya kurang sebenarnya, menderan sebenarnya, tapi orang nggak akan percaya. Makanya MC harus PD-nya tinggi. Nah itu dia. Dan masuk karena awalnya sudah menjadi sebenarnya sebelum menikah pernah beberapa kali entah kenapa banyak orang merasa kamu ini cocok sebagai MC deh. Jadi sebelum menikah waktu itu ada beberapa kali diminta jadi MC oleh lingkungan keluarga, keluarga yang menikah skala kecil, yang gedung-gedung kecil itu. Kita diajak gitu loh, Winda aja MC-nya, nggak tahu kenapa orang tuh udah kayak udah ada auranya kali ya. Jadi ada beberapa keluarga dekat, misalnya dia di aula masjid, di GOR, di tempat-tempat yang mungkin undangan cuma 100-200 gitu ya, dengan acara yang sederhana gitu. Udah mempercayakan untuk
apa namanya memandu acaranya gitu loh. Tapi nggak pernah kepikiran ini akan menjadi profesi karena kan lulus kuliah udah langsung menikah punya anak, jadi itu kepikiran itu nggak ada ke situ gitu. Tapi alhamdulillah ada yang membuka jalan bisa ini. Nah, walaupun udah pernah beberapa kali, tapi tetap yang namanya secara profesional yang karena secara profesional itu maksudnya begini, kita di hire bukan karena kedekatan karena saudara gitu ya, tapi karena memang orang tahu Winda itu kan MC gitu kan. Nah, awal-awalnya masuk ke gedung itu punya perasaan minder, tapi ada satu tekad kalau saya di sini adalah masternya gitu ya, untuk meningkatkan rasa percaya diri. Saya akan memandu semua acara ini, akan berdiri di depan. Kalau pelaminan itu kan di samping pelaminan, MC-nya kan akan berdiri di samping pelaminan dan notabene itu paling depan untuk mengatur segala sesuatunya. Tapi kita punya rekan kerja pemain musik, penari, WO kalau ada WO atau vendor gitu ya. Jadi ada semacam mereka itu awalnya merasa minder. Ada semacam sugesti ke diri ya, supaya ini kita tampil bisa lebih baik, kita mampu, kita bisa harus memberikan semangat kepada diri sendiri. Ya, awalnya memang begitu, tapi tetap aja ke vendor lain yang kita satu tim ya, kalau kerja di wedding itu kan satu tim ya. Walaupun kita nggak saling kenal, tapi kalau saya berpikir begitu, bersikap begitu, walaupun saya bukan satu vendor dengan orang dekor misalnya, dengan orang musik, dengan orang penata rias gitu ya, WO, tapi kita satu tim. Seluruh pekerjaan mereka, kitalah goalnya, kitalah gongnya. Kitalah yang akan mewujudkan menjadi sukses karena MC yang akan memandu acara, ya kan? Nah, tapi awalnya sering merasa kecil di antara vendor-vendor tersebut, kayak penari dengan pemusik gitu ya. Aslinya saya nih aslinya orangnya kalau belum kenal biasanya mungkin bisa dibilang minder ya, nggak langsung bisa berbaur. Minder atau sombong ini? Enggak. Tapi akhirnya orang menganggap sombong. Padahal sebenarnya menutupi diri, nggak bisa, nggak pandai menyapa duluan karena nggak kenal, apalagi mereka udah senior. Kan? Yang notabene-nya misalnya pemusiknya mereka udah senior, pasti mereka sering ketemu dengan MC-MC senior juga gitu. Nah, meminimalkan perasaan itu yang susah gitu, karena memang awal-awalnya ada beberapa vendor misalnya vendor pelaminan atau sanggar yang apa namanya, yang sinis gitu ya, penyanyi yang sinis kayak seolah ngeliat-liat MC baru ya, yang kayak gitu kan. Itu memang mereka sinis atau perasaan kita aja dia sinis? Nah, mungkin barangkali perasaan kita juga, tapi namanya kita belum berpengalaman, kita belum, jam terbangnya belum banyak, jadi kita berpikir mungkin pikirannya gini, mungkin orang ini melihat aku nggak sebagus MC yang kemarin, gitu kan, MC yang biasa mereka ini levelnya MC, karena mereka tuh kan setiap saat juga ketemu sama MC lain pas mereka tampil. Nah, selalu itu. Nah, akhirnya hal yang seperti itu karena pernah juga beberapa kali vendor yang langsung menyatakan kesinisannya, memprotes, lo kok kamu begitu dengan cara yang tidak etis. Akhirnya bertekad kalau saya harus bisa supaya orang mencari gitu akhirnya kan, setidaknya supaya acara ini memang sukses gitu. Jadi, dan akhirnya memang dicari-cari orang terus sampai sekarang ya? Ya, dicari-cari karena memang wedding juga banyak gitu. Tapi emang aslinya memang karena minderan itu gitu. Cuman selalu berperang, bukan berperang ya, mungkin berperang tanda kutip kali ya dengan diri sendiri. Kalau kamu harus menang dalam hal ini kamu harus buktikan kalau kamu bukan seperti yang mereka anggap gitu. Nah itu, tapi awal-awalnya memang panggung sekali.
saya mundur lagi sedikit. Tadi kan Uni bilang kita ikut kursus dan segala macamnya untuk meningkatkan skill, kemampuan berbicara dan lain sebagainya. Nah, untuk menjadi seorang MC yang disenangi orang, yang dicari orang, dipanggil, intinya kan begini, MC yang bagus pasti orang akan mencari kembali. Kalau bisa sama Uni Winda aja gitu. Nah, pertanyaan saya ke Uni Winda supaya kita bisa tahu semua kompetensi atau skill apa yang harus kita bangun selain public speakingnya, kemampuan berbicara, kompetensi apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang MC. Silakan. Ya, yang paling utama well attitude. Attitude yang bagus itu sangat sangat kalau saya merasa itu paling utama itu, karena kemampuan skill cara berbicara, bentuk suara kita itu bisa dilatih juga sambil jalan, tapi cara kita berhubungan dengan orang, etika kita, cara kita berjalan saja misalnya, cara kita menyapa, cara kita menanggapi, karena kembali lagi pekerjaan sebagai pembawa acara kita adalah anggap jangan dianggap master of ceremony, master ini jangan dianggap kita kepalanya, kita pimpinannya, bukan. Kita master itu kita yang menggolkan acara, harusnya saya selalu berpikir seperti itu. Misalnya untuk wedding saja, kalau kita hitung-hitungan, pengantin dan keluarga telah mengeluarkan begitu banyak dana, begitu banyak tenaga dan pikiran, waktu untuk mempersiapkan acara. Kalau sebelum COVID dulu, itu mungkin setahun sebelum acara mereka udah booking gedung, bikin baju pengantin, milih vendor-vendor terbaik, dekor segala macam dengan tim mereka gitu ya. Karena ini adalah peristiwa seumur hidup, pasti dipersiapkan sebagus mungkin. Nah, MC lah nantinya yang akan mewujudkan harapan dan semua yang telah dipersiapkan. Kalau misalnya pesta besar, mungkin dananya mungkin lebih dari, ya kita bisa pikirkan lah ya, kita bisa bayangkan lah ya, untuk standar misalnya di gedung-gedung elit Jakarta berapa. Nah, sekian dari dana saja, sekian orang mengeluarkannya, terus kitalah yang akan memandu acaranya, kita yang akan mengantarkan acara ini benar-benar terwujud. Nah, kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus kerja tim, makanya kita harus membina hubungan yang baik dengan WO, ya, WO, karena WO yang akan mengorganize semua acara itu. Kita harus membina hubungan baik dengan vendor lain, misalnya musik, dekorasinya, penari, sanggar, dan lain-lain sebagainya. Kalau saya biasanya selalu berusaha dengan WO itu menunjukkan bahwa saya MC memang yang akan memandu acara, tapi kalianlah teman-teman WO yang akan memberikan arahan. Walaupun arahan tersebut kadang-kadang itu yang mereka arahkan, yang mereka kasihkan arahan ke kita itu salah misalnya ya, kayak adat karena saya banyak di adat Minang, kan misalnya pas memandu acara adat, pas sampai di gedung, WO akan bilang nanti acaranya begini. Padahal sebenarnya itu salah kebutuhan dia, karena dia nggak ngerti. WO sekarang kan masih muda-muda banyak kan ya. Yeah. Saya berusaha mendengarkan dulu. Yeah. Saya berusaha mendengarkan dulu karena mereka kan dengan effort tertentu juga untuk menjelaskan ke kita gitu. Nah, nanti baru dibilang maaf ya, Uni mau cerita dulu kalau versi Uni dan versi adat seperti ini. Oh iya Uni, misalnya gitu kan. Oh iya Uni, begitu ya. Jadi itu salah satu yang hubungan yang harus dibina gitu. Jadi jangan ada ketersinggungan, jangan ada
rasa kecewa dari vendor-vendor kita gitu, apalagi kecewa dari klien. Nah, hal-hal tersebut mungkin nanti yang akan menjadi melancarkan kita bekerja, sehingga waktu kita benar-benar udah waktu acara, kita benar-benar sudah siap dengan hati yang plong, dengan akhirnya berpengaruh ke penampilan kita, dan mungkin kepuasan pengantin, kepuasan WO, kepuasan vendor, akhirnya dari mulut ke mulut akan membuat nama kita dibicarakan dengan baik gitu. Seperti itu berarti kalau untuk makanya saya bilang attitude itu ke teman-teman MC, ke adik-adik MC lain, attitude itu paling penting untuk diterapkan. Menarik nih Winda, tadi saya berpikir mungkin juga teman-teman yang lain dan kebanyakan orang berpikir kalau untuk menjadi MC itu cukup membangun public speaking, bagaimana membangun vokal, bagaimana interaksi mata dan lain sebagainya. Tapi tadi Uni Winda menjelaskan salah satunya adalah attitude menjadi penting untuk menjadi seorang MC, dan itu yang sudah Uni Winda jaga selama ini. Menarik sekali, membuka wawasan yang tadi kita berpikir. Jujur saya berpikir untuk menjadi public speaking, jadi MC itu cukup menguasai public speaking dengan ice catching kita, bisa membawa kita menjadi sukses menjadi seorang MC. Ternyata penjelasan Uni Winda menarik sekali, ada attitude di dalamnya, bagaimana kita bersikap. Jadi kalau kita MC ini ada orang, kita beri senyum, jadi harus mudah sering-sering tersenyum Uni Winda ya. Makanya Uni Winda terlihat muda ini. Jadi gini, alhamdulillahnya, saya nggak tahu teman-teman MC lain kayak gimana ya. Alhamdulillahnya, seberat apapun kita sedang lagi ada masalah, namanya kita manusia, sesakit apapun kita, tidak boleh dimunculkan. Ya, saat berada di depan mic, itu semua hilang. Itu semua hilang, berubah langsung kayak menyatu dengan acara. Itu satu lagi, menyatu dengan acara itu penting. Masuklah ke dalam venue, ke dalam gedung, ke dalam hotel atau dimanapun kita bekerja, dalam kondisi kita bertekad untuk mensukseskan acara, sehingga kita akan masuk ke dalam acaranya, kita merasa bagian dari acaranya, sehingga yang keluar dari wajah kita juga senyum, berjalan dari awal. Kalau saya pas masuk gedung saya tuh sering istighfar, baca Al-Fatihah, berjalan dari awal, mulai dari rumah sudah menenangkan pikiran. Makanya kalau bisa seorang MC itu jangan datangnya mendadak, supaya kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga sampai venue dalam kondisi yang tidak stres, mungkin karena macet atau segala macam gitu. Nah, eye catching, eye contact, eye contact dengan apa namanya, memang teknik public speaking memang ada ya, udah M2 pasti tahu ya, karena public speaker juga. Eye contact dengan audiens juga selalu harus dijaga, karena mata kita harus memperlihatkan kita berbicara. Mata kita akan memperlihatkan seberapa antusiasme kita. Karena kalau saya berprinsip begini, saya berpenampilan sebaik mungkin, karena mungkin sekecil-kecilnya event, sekecil-kecilnya acara, mungkin acara itu kalau menurut kita itu nggak mungkin acara dengan maaf kata, mungkin acara dengan acara sederhana, tapi bertekadlah untuk membawakan sesuai standar kita selama ini. Jadi mau di gedung mewah, di gedung biasa, lakukanlah yang terbaik. Karena apa? Karena akan mempengaruhi penampilan kita, karena niat kita baik, akan mempengaruhi penampilan kita. Kedua, tidak jarang klien baru hadir di saat menghadiri pesta sederhana. Ya, gitu. Bagus sekali ini. Uni Winda, tadi saya berpikir juga ternyata untuk menjadi MC ini tidak mudah. Saya perhatikan banyak hal
yang harus kita jaga. Misalnya tadi lagi satu hal yang baru menurut saya ini juga bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita terlihat tidak bermasalah walau kita sedang berurai air mata misalnya. Betul. Walau kita lagi banyak masalah, kita tidak boleh kelihatan seperti orang bermasalah. Nah, sama juga dengan yang lain-lainnya kalau kita jadi pengajar atau apa segala macamnya, apapun problem yang kita hadapi, misalnya kita tadi malam kurang tidur, kita tidak siap, tetapi itu tidak boleh kita perlihatkan ya Uni Winda ya. Kita perlihatkan kalau kita betul-betul siap dan ready untuk mengisi acara. Terus tadi satu lagi saya dapat satu ilmu baru yang ternyata di MC itu ada kerja sama tim juga. Ini menarik. Saya pikir kita berdiri sendiri, yang penting kita punya skill, kita punya kemampuan. Ternyata itu tidak cukup ya Uni Winda ya? Ya, kalau menurut saya sih itu tidak cukup karena tapi mungkin ada beberapa MC yang seperti one man show, ada beberapa MC senior mungkin ya, ada MC senior yang merasa udah bisa mengatur semuanya, tapi keyakinan saya sampai saat ini kerja tim itu akan mensukseskan acara karena seperti tadi acara ini adalah kolaborasi antara keluarga pengantin, pengantin berdua, keluarga besarnya, vendor-vendor mulai dari venue, dekorasi, sound system juga, musik, sanggar, bahkan MUA gitu. Dalam kenyataannya sebenarnya semua aspek ini harus bersatu dan kadang-kadang MC kita nggak ada technical meetingnya, dalam arti kata kita hadir pas acara saja ya, tapi kadang-kadang malah keluarga pengantin yang telepon kita. Sebenarnya itu bukan job desk-nya kita kan cuma tampil aja, tapi kita harus bisa mengakomodir mungkin Bapak pengantin pengen tahu detail acara seperti apa, WO pengen tahu detail acara seperti apa, kita harus membuka diri juga untuk seperti itu. Nah, kalau kita udah kalau kita udah bisa, kalau saya pribadi sih sebenarnya dengan merangkul semua tim, dengan menganggap ini adalah pekerjaan tim, malah akan lebih memudahkan. Pada saat acara kita akan butuh WO, PIC, MC kita akan butuh. Kalau kita nggak berhubungan baik, membina relasi baik pada saat acara dengan si PIC WO ini, mungkin dia juga akan tidak berkenan membantu kita. Dia kan selalu hadir di samping kita. Mungkin dia tidak akan berkenan di samping kita, membantu kita. Barangkali pas mic-nya kita mati atau kita butuh pergantian di tengah-tengah acara, butuh info penting tentang acara, tiba-tiba ada tamu-tamu penting misalnya. Kalau seandainya kita nggak ada relasi baik dengan WO, kadang-kadang ada sedikit kejengkelan juga dari WO. Kadang-kadang WO suka bilang sombong banget tuh MC. Nah, ya itu yang saya menghindari seperti itu karena ya itu tadi kembali ke tekad tadi, kalau acara ini harus benar-benar sukses gitu. Ada lagi satu hal yang menarik dari ini, sepertinya saya lihat nih Uni Winda ini sudah menerapkan banyak hal dalam praktek MC-nya. Salah satunya karena ini kita bekerja jasa, itu di dalamnya ada marketing. Nah, saya lihat sendiri, saya perhatikan tadi dari apa yang disampaikan Uni Winda, ini rahasia Uni Winda sebenarnya yang kita buka ke publik, bahwa salah satu kunci sukses dari MC itu adalah marketing diri. Marketing diri ini bisa dengan branding, tetapi ternyata kalau yang saya pahami untuk memarketing diri itu adalah dengan branding, mempublikasikan. Ternyata tadi yang saya tangkap dari Uni Winda, yang menariknya adalah pernyataan bisa saja daripada tamu itu yang akan mengundang kita pada acara mereka. Nah, kemudian
tentunya kita harus menjalin hubungan baik dengan penampilan yang baik, yang bagus. Orang akan tertarik, oh ya nanti acaranya sama Uni Winda aja, kan begitu lebih kurang ya. Terus satu lagi yang saya tangkap tadi dari termasuk kerjasama tim dan marketing adalah saat berhubungan baik dengan IO, musik, kita menjadi lebih confident, lebih nyaman dalam mempraktekkan pekerjaan kita di saat ada masalah. Dan saya yakin salah satunya lagi adalah di marketingnya juga. Melalui mereka akan merekomendasikan kalau hubungan kita bagus, saya yakin di antara mereka juga ada yang merekomendasikan, udah MC-nya Uni Winda aja, bagus orangnya. Begitu lebih kurang mungkin Uni Winda ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Saya justru baru menyadari sekarang ini karena secara marketing mungkin mempromosikan diri ke WO secara langsung misalnya karena ada rasa minder, ada punya sifat minder itu, jadi jarang sekali yang menghubungi WO untuk minta job gitu ya. Mungkin itu juga marketing juga ya yang seperti itu. Jadi akhirnya menyadari bahwa apa yang saya lakukan sama ini justru itulah marketingnya gitu. Memang benar tadi disebutkan bahwa akhirnya orang berpikir mungkin karena kerjasama kita, rasa puas akan usaha kita, akhirnya orang klien itu hadir, klien itu sendiri yang menghubungi untuk klien atau WO untuk kembali mengulang permintaan jasa kita gitu. Tentunya dalam perjalanan karir Uni Winda sebagai MC ada suka dukanya. Saya ingin mendengar dukanya dulu seperti apa selama menjalani profesi sebagai MC ini. Silakan. Ya, di setiap pekerjaan pasti ada suka dan dukanya. Walaupun sebenarnya nggak pengen memblow up yang dukanya, tapi pastilah ya ada dukanya gitu. Lebih banyak ke bisa juga ini dijadikan sebagai pengalaman, dianggap sebagai pengalaman berharga. Lebih banyak ke misalnya dalam pengejaran waktu atau kita salah jam misalnya gitu, dan double job juga menjadikan pengalaman tersendiri. Double job itu artinya dalam waktu bersamaan ada 2 job hari yang sama. Nah, dalam waktu bersamaan kita menerima 2 job dan kita nggak sadar. Tiba-tiba 2 hari sebelum hari H kedua vendor menghubungi. Itu tuh nggak pasti nggak ada MC yang mau mendapatkan double job. Ya gimana, badan kita cuma 1 kan, tapi kejadian itu bisa saja terjadi. Contohnya di kasus saya karena job pertama tidak dicatat, mungkin waktu itu saat beraktivitas mendapatkannya, akhirnya tanggal tersebut masih kosong. Nah, dapatlah job kedua 2 hari sebelum hari H atau seminggu sebelum hari H dikonfirmasi kelabakan gitu. Nah, biasanya vendor nggak bisa terima, salah satu nggak bisa terima biasanya. Akhirnya kita harus mengorbankan salah satu vendor dan mengorbankan juga relasi baik biasanya. Nah, itu dukanya. Belum lagi mengejar waktu. Kalau zaman sebelum COVID dulu kita tuh dari satu gedung ke gedung lain itu tuh udah makanan sehari-hari, makanan Sabtu Minggu. Selesai acara di satu venue di jam 1 harus lari lagi, mungkin venue pertama di selatan, venue kedua mungkin di timur, harus lari lagi ke situ. Yang paling ditakutkan adalah ketinggalan sholat biasanya, karena biasanya jam 1 selesai, jam setengah 4 atau jam 3 harus resepsi akad di suatu tempat lain, mungkin macet atau gimana. Saya pernah beberapa kali sholat di masjid, sholat di mobil, mudah-mudahan Allah menerimanya. Nah, itu yang paling yang paling ininya seperti itu gitu. Jadi pembagian waktunya gitu. Dan dukanya lagi mungkin ya itu tadi, kita menutupi
seluruh apa yang kita rasa sedih atau gimana, dan kita harus tampil ya seperti seharusnya tampil gitu. Dan orang nggak tahu kalau kita sebenarnya kita lagi nahan air mata mungkin gitu kan. Iya, Tapi itu adalah suatu apa ya, pengendalian diri mungkin ya, untuk belajar pengendalian diri juga. Seperti itu. luar biasa. Tapi kalau kita pikir itu hanya berawal dari kesalahan sepele, kita lupa mencatat jadwal, tapi dampaknya luar biasa ya. Dampaknya luar biasa. Ya, Itu dampaknya luar biasa, dan itu akan menyebabkan suatu hubungan canggung akhirnya setelah itu. Kita merasa bersalah karena tahu dalam dunia wedding itu mencari MC dalam waktu dekat itu agak susah. Misalnya 2 hari sebelum hari H ketahuan kalau double job misalkan, setelah itu harus korban karena mencari MC pengganti itu sebenarnya yang susah. Masalahnya bagi vendor, yang bikin vendor itu marah ke kita, yaitu karena itu mencari penggantinya itu. Gitu. Ya, ini makanya dari awal tadi saya katakan Uniwinda ini MC kondang. Kalau bukan MC kondang, dia tidak. Kalau bukan MC kondang, dia tidak akan punya jadwal yang berhimpitan. Orang MC belum tentu dia dapat sekali seminggu. Ini Uniwinda dalam hari yang sama itu mendapatkan jadwal yang bersamaan dan lupa. Itu kan luar biasa. Tidak mudah itu mencapai untuk sampai pada tahapan ini bukan hal yang mudah. Dan itu mungkin dari bisa Uniwinda capai berkat apa yang Uniwinda jelaskan dari awal tadi. Ada kemampuan public speakingnya, ada attitude-nya, ada kerjasama timnya, dan ini yang membuat Uniwinda seperti kacang goreng laris manis, tetap amin. Nah, terkait dengan kondisi sekarang, bagaimana kendala di masa pandemi bagi MC? Ya, pandemi sangat berpengaruh, dan berpengaruhnya dalam arti kata sangat merubah ritme kerja, cara kerja dari kita semua, tak terluput seorang MC, karena tentunya kalau apalagi ada pembatasan acara tidak boleh. Memang pada saat acara tidak boleh, MC memang benar-benar tidak ada sama sekali. Di saat PPKM, setelah dibolehkan melakukan acara dengan maksimal 20 orang di dalam gedung, di dalam ruangan tersebut, kami sudah mulai beraktivitas kembali, tentunya dengan penyesuaian yang banyak. Nah, itu lagi adaptasi lagi dengan penyesuaian ini. Pertama, saat membawakan acara harus pakai masker, itu sudah merupakan beban tersendiri. Kita mengeluarkan suara walaupun dibantu oleh mic dan kita pakai masker gitu. Tapi alhamdulillah karena saya bersyukur sekali karena sempat mencicipi pelajaran tentang olah vokal melalui ekskul teater dulu di SMA dan pada saat kuliah. Jadi pengolahan vokal itu ternyata bermanfaat untuk saat sekarang ini gitu. Jadi walaupun selama ini memang kenapa? Bakatnya sudah ada dari SMA sebenarnya ini ya? Atau jangan-jangan dari SD sudah punya bakat? Kalau membawa acara sih sebenarnya kenapa? Atau jangan-jangan dari SD sudah punya bakat menjadi MC sebenarnya? Cuman belum. Ya, sebenarnya kan lomba-lomba. Ya, sebenarnya kan lomba pidato waktu masih kecil itu kan sering kan lomba puisi gitu. Tapi memang nggak kepikiran bakal menjadi MC gitu kan. Nah, di SMA juga suka ikut ekskul, dan kebetulan yang sebenarnya ekskul teater ini nggak banyak yang ikut di SMA. Mungkin UDM itu mungkin nggak tahu kali kalau di SMA kita tuh punya ekskul teater gitu. Tapi saya merasa inilah cikal bakal olah vokalnya ya. Terus kuliah juga gitu kan ya. Ternyata setelah jadi MC dibutuhkan
olah vokal tersebut. Nah, ketika pakai masker memang agak sedikit ada perjuangan. Nah, di situ lagi akhirnya kita bisa hubungan baik kita, karena kita terbiasa berhubungan baik dengan tim, walaupun itu cuman operator sound system, kita bisa berhubungan baik. Di saat ini kita sangat butuh sekali hubungan baik dengan mereka, karena mereka pada saat cek sound, mereka lah yang akan mengatur suara kita. Kadang-kadang kalau kadang-kadang kita bukan kadang-kadang dengan orang sound system itu kita baru tahu saat di gedung pas acaranya itu. Nah, karena kita mungkin berhubungan baik, oh ternyata Uniwinda gitu, kayaknya kayak excited juga untuk membantu ini kita gitu loh. Jadi orang ternyata mengingat hal-hal baik ya gitu ya. Jadi makanya itu sangat membantu sekali gitu. Nah, untuk pembatasan acara dan peralatan-peralatannya awal-awalnya harus memang sangat ketat sekali, tapi walaupun saat ini masih ketat, tapi setidaknya kami para MC telah mulai beradaptasi dengan kondisi ini. Harus PCR setiap mau acara, kalau kliennya mendaki dan menyediakan, ya, dan dari itu sebenarnya untung juga buat kita, karena kita juga sekalian cek kondisi, ya. Tapi memang deg-degan juga, karena biasanya PCR itu sehari sebelum hari H, malah pernah 1 jam sebelum kita tampil gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada masalah. Nah, untuk seorang MC, alhamdulillah di industri wedding, MC termasuk yang sangat beruntung saat ini. Karena apa? Walaupun hanya dihadiri oleh 20 orang, tapi acara itu tetap membutuhkan seorang MC, ya. Dibandingkan mungkin dengan vendor-vendor lain yang harus istirahat dulu karena nggak memungkinkan, tapi MC tetap alhamdulillah tetap jalan, dan jadwal alhamdulillah udah kembali seperti biasa. Asal jangan benar-benar asal jangan tidak boleh event aja gitu. Seperti itu. Di sisi lain saya lihat, saya perhatikan Uniwinda, mungkin pada masa pandemi acara-acara wedding di awal-awal mungkin agak dibatasi ya. Kemudian diberi, seperti Uniwinda sampaikan tadi, dibolehkan dengan pembatasan misalnya 30 orang, sekian orang yang ada di gedung, dan tidak boleh makan di tempat. Mungkin ini malah memberi kemudahan kepada MC kali ya, karena memang kan kita ketahui ada dengan waktu yang panjang otomatis banyak acaranya, ritualnya, misalnya di akhir untuk sesi foto saja misalnya, itu pasti MC juga yang ngatur ya, memanggil, itu kan prosesnya jadi panjang. Terus dengan dipadatkan kegiatan, berpengaruh nggak kepada honor dan lain sebagainya? Apa dikurangi juga? Ya, dulu ada istilahnya harga pandemi, ya, harga pandemi. Tapi alhamdulillah di kasus saya, sebelumnya saya mau sampaikan kalau saya nggak pernah meminta untuk hal-hal tertentu, nggak pernah mau minta kekurangan gitu ya. Paling biasanya vendor akan bertanya range-nya berapa, terjadi tawar-menawar, oke, gitu ya. Nah, akhir-akhir ini memang sejak pandemi suka ada yang dibilang harga pandemi gitu. Tapi alhamdulillah itu cuman berlaku beberapa saat. Ternyata tanpa diminta pun si vendor mengembalikan lagi gitu. Malah kadang-kadang mungkin ada penambahan apa. Jadi alhamdulillah nggak pengaruh untuk hal itu. Jadi kalau harga pandemi itu artinya tambah turun ya? Ya. Cuman untuk sementara. Untuk sementara. Tapi kita juga mengerti karena industri wedding ini adalah sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi ini. Jadi saya ingin sampaikan bahwa
fee untuk seorang MC itu fleksibel. Rata-rata MC tidak ada memberikan patokan pasti fee-nya berapa, standar fee-nya berapa, paling range-nya aja. Nanti akan terjadi tawar-menawar juga. Karena misalnya vendor merasa bahwa ini acara sederhana sekali, kliennya bla 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 gitu. Jadi sisi kemanusiaannya sangat kuat sekali dalam hal itu gitu. Tapi tetap kita harus punya standar karena wibawa profesi juga gitu. Iya, Seperti itu. iya. Menarik, satu lagi yang saya perhatikan dari Niwinda tadi, kebanyakan orang itu kalau sudah populer dia mematok harga. Saya harus dapat sekian. Ternyata di Niwinda tidak. Nah, logika saya kalau dikatakan dengan masa pandemi ini honornya turun, saya pikir nggak juga, karena kan dalam prosesnya banyak hal-hal yang dikurangi sehingga banyak safety. Dan kata orang, anekdotnya begini, kalau mau ngirit nikahlah di masa pandemi katanya. Benar nggak itu, Uni? Ya, sebenarnya kenyataannya memang di masa pandemi menikah itu jauh lebih simpel. Okay. Jauh lebih simpel. Dulu yang yang paling menguras dana itu misalnya catering, itu sekarang cuma hampers dengan tamu yang jauh lebih sedikit. Orang yang dulu mungkin undangannya 2.000, sekarang cuma 150, bisa kita bandingkan. Banyak terpangkas, dekor terpangkas, venue terpangkas, musik terpangkas, catering jauh terpangkas. Memang sangat irit sekali, tapi anehnya ini idaman anak muda ternyata pesta seperti ini. Intimate wedding ini ternyata idaman anak muda. Makanya untuk fee tadi saya garis bawahi lagi, bukan artinya kita mau menerima fee berapa saja, kita tetap punya standar. Kalau saya biasanya saya sampaikan dulu standar saya. Nah, nanti dari sisi bisnisnya kita bisa negokan, mungkin ada semacam negosiasi gitu. Jadi standar itu perlu, karena apa? Kita menghargai profesi kita. Karena tentunya keahlian kita harus juga dihargai sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi memang ya acara wedding saat ini jauh lebih sederhana, jauh dananya lebih sedikit, tapi tetap persiapannya harus tetap seperti dulu. Sama. Cara pelaksanaan juga seharusnya penghematan itu bisa ditambahkan untuk honor MC-nya. Ya, amin. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak klien yang merasa yang selalu memberikan tambahan seperti itu. Mungkin ada ya teman-teman MC lain juga pernah ngalamin mungkin ya, karena rasa puas mereka ke kita atau gimana gitu. Tapi tetaplah kita nggak bisa mengharapkan seperti itu gitu ya. Kita tetap ini profesional aja. Tadi kita udah bicara dukanya. Kalau sukanya apa kira-kira nih, Winda? Sehingga mungkin membuat orang tertarik, gue mau jadi MC juga ternyata menjadi MC ini enak. Silakan. Ya, sebelum menceritakan sukanya yang mungkin sangat banyak ya, saya mau bilang ini saya bangga sekali menjadi seorang MC sebagai pembawa acara, karena merasa inilah dunia yang diberikan Tuhan, benar-benar seperti inilah dunia profesi yang tepat sekali gitu untuk saya gitu, karena merasa inilah profesi yang bisa membuat begitu pede, begitu percaya diri ya saat MC ini gitu. Nah, sukanya apa? Sukanya karena setiap saat bertemu dengan orang yang berbahagia. Saya meyakini bahwa orang yang jatuh cinta adalah orang-orang yang mempunyai aura positif,
apalagi cinta yang sudah dilegalkan. Pengantin baru saja dilegalkan, pasti auranya, euforianya akan sangat positif sekali. Begitupun keluarganya, walaupun mungkin ada intrik-intrik yang lainnya. Berada di lingkungan kebahagiaan itu tuh pengaruh ke kejiwaan kita gitu. Lihat orang bahagia itu pengaruh ke kejiwaan kita, luar biasa pengaruh ke kejiwaan kita. Apalagi karena saya juga bisa dikatakan lebih banyak membawakan acara dari daerah sendiri, Sumatera Barat, Minangkabau, itu serasa merasa tidak jauh dari kampung halaman. Karena toh nanti tamu-tamunya, apalagi sejak intimate ya, sejak wedding pandemi, yang keluarga saja yang hadir. Kalau kebetulan dua-duanya dari Sumatera Barat, biasanya keluarga yang hadir itu berbahasa Padang dengan tingkah laku orang Minang gitu, atau mungkin orang Jawa juga nggak masalah, atau Palembang juga nggak masalah, atau daerah lain juga nggak masalah. Tapi setidaknya aura kebahagiaan dari pengantin, aura kebahagiaan dari keluarga itu minimal 2 kali seminggu kita rasakan, seperti menjadi energi baru, energi tambahan untuk kebahagiaan kita. Itu yang paling dirasakan. Sukanya yang lain adalah bisa mengenal banyak karakter orang, karena tentunya semua keluarga kita langsung berhubungan dengan pengantin pada hari hanya, dengan vendor pada hari hanya, dan semua orang-orang ini barangkali adalah orang-orang baru bagi kita. Orang-orang yang baru kita kenal, orang-orang yang baru kita bertemu, yang kita nggak tahu karakternya seperti apa. Kita mungkin hanya dapat cerita dari WO, misalnya, ini keluarganya saklek loh, ini keluarganya judes loh, yang seperti itu. Jadi itu semacam tantangan buat kita yang dia saklek dan judes ke orang lain. Ke saya harus ramah. Bagaimana caranya, pendekatannya, akhirnya belajar lagi karakter orang seperti apa. Oh, orang ini seperti ini, harus gini menghadapinya. Mungkin bapaknya pengantin tuh banyak ngomong karena memang dia tuh ingin pestanya terbaik dan harus kita dengarkan, harus kita wujudkan. Nah, hal seperti itu. Dan saya merasa sukanya sangat banyak sekali, bertemu dengan orang banyak, bertemu dengan karakter orang yang berbeda-beda. Terus apalagi kalau setelah sukses melaksanakan acara, dan saya paling bahagia itu pada saat awal acara orang underestimate ke saya, tapi setelah akhir acara orang akan mengucapkan ribuan terima kasih. Itu luar biasa, rasa puas dirinya gitu. Karena kita bisa membalikkan faktanya ya. Dari awalnya betul. Orang yang underestimate dengan kita, terus kita mampu melaksanakan acara dengan sangat baik dan memberikan kepuasan, itu kepuasan kita menjadi berlipat ganda. Makanya dari manfaat ini saya lihat luar biasa, karena memang kan lingkungan akan sangat mempengaruhi kepada diri kita. Kalau kita bergabung dengan orang-orang yang perokok, kita akan ikut merokok. Kalau kita bergabung dengan orang yang minum, kita ikut minum. Dan di saat kita sering berkumpul dengan orang-orang yang bahagia, kita juga akan terbawa auranya untuk bahagia. Makanya Uni Winda ini selalu terlihat lebih muda daripada usianya. Oke, hari sudah semakin malam. Saya ingin closing statement mungkin juga berupa nasihat, himbauan apapun kepada publik, bagaimana atau ini loh profesi MC, bagaimana supaya mereka tertarik untuk menjadi MC itu sendiri. Silakan Andi Winda. Ya, kepada penonton dari Manglayang Motivator, tentunya banyak profesi di dunia ini, salah satunya adalah MC atau pembawa acara. Profesi ini mungkin terasa sangat sangat terkenal, banyak diinginkan oleh orang-orang.
dan mungkin dianggap mudah, tidak itu tidak salah, tapi saya menghimbau kepada seluruh teman-teman sekalian yang ingin berprofesi sebagai MC, selami dulu apa itu pembawa acara, miliki dulu sifat-sifat untuk melayani, memberikan yang terbaik, rendah hati itu juga perlu, dan profesi ini sangat menarik. Setiap hari, setiap saat kita bertemu dengan orang-orang beda-beda, dengan acara yang berbeda-beda, dengan karakter orang yang bekerja dengan kita yang berbeda-beda, dan yang pasti profesi ini sangat menyenangkan, walaupun mungkin kadang melelahkan, tapi sangat menyenangkan. Asal teman-teman juga bisa menjaga mutu dari teman-teman sendiri, mau selalu belajar, open mind, tidak menutup diri, merasa lebih pintar dari yang lain, karena profesi ini fleksibel, akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Seberapapun usia kita, kalaupun ingin mulai saat ini, silahkan dimulai. Belajarlah kepada orang-orang yang tepat, carilah teori-teori yang benar, karena tentunya kita bukan hanya sebagai public speaker, bukan hanya sebagai orang yang berdiri di hadapan orang banyak, dan kita berani melakukan itu. Bukan itu saja, banyak hal-hal kecil yang harus kita perhatikan juga, bagaimana cara berdiri, cara berbicara, cara memegang mic, bagaimana kita masuk ke dalam ruangan dengan apa namanya, dengan penampilan yang baik, sehingga orang benar-benar yakin kalau kita bisa membawakan acaranya, bagaimana kita berkomunikasi dengan vendor, dengan klien, dan bagaimana kita menjaga image kita sebagai seorang MC. Intinya belajarlah dengan siapa saja. Saya pernah mendapatkan pernyataan seperti ini, seorang MC harus mengetahui banyak hal, tapi tak perlu menguasai banyak hal. Jadi kita sosial, budaya, ekonomi, politik silahkan kita tahu dan harusnya tahu, supaya dalam kondisi apapun saat kita membawa acara, kita bisa nyambung dengan audiens. Jadi kita nggak asal bunyi aja, benar-benar apa yang kita infokan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi banyaklah membaca, banyaklah menonton, banyaklah menyaksikan, bukalah hati untuk selalu belajar dari siapapun juga, termasuk mendengarkan motivasi-motivasi dari channel YouTube Mang Layang, dari Uda M2 dan rekan-rekan, tentunya akan menambah wawasan kita, karena belajar itu akan menambah wawasan kita dan akan menambah kewibawaan kita tentunya. Seperti itu. Terima kasih Uni Winda. Menarik sekali ya diskusi kita hari ini. Tapi ini sepertinya baru kita mengupas kulit luar kehidupan MC. Kita mungkin suatu saat kita bisa ketemu lagi membahas yang lebih spesifik kepada teknis di MC, bagaimana menjadi MC kondang dan termasuk MC kondangan ya. Nah, dari apa yang Uni Winda sampaikan tadi, para sahabat sekalian, saya menarik banyak kesimpulan luar biasa dari Uni Winda. Dari awal saya berpikir kalau untuk menjadi jadi MC itu cukup belajar public speaking. Tetapi ternyata dari apa yang disampaikan oleh Uni Winda, banyak hal yang terkait di dalamnya. Ada attitude, bagaimana kita bersikap menjadi seorang MC, kemudian kerja sama tim yang dikemas dalam hubungan baik, dan tentunya yang namanya profesi kita butuh marketing, bagaimana kita melakukan marketing tanpa melakukan branding. Ini yang luar biasa. Orang branding untuk marketing, tetapi Uni Winda bisa mengimplementasikan tanpa branding, bisa melakukan marketing dengan menjalin hubungan baik dan berusaha tampil sebaik mungkin. Kemudian ada juga tadi dijelaskan percaya diri, rendah hati, dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana
kita mengembangkan wawasan, meningkatkan pengetahuan. Karena kata orang bijak begini, pengetahuan Anda yang ada sekarang itu adalah tergantung kepada apa yang Anda baca 5 tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi apa yang Anda baca yang lalu itulah yang mempengaruhi atau tentang pengetahuan Anda yang ada di saat ini. Oke, Uni Winda, terima kasih banyak atas waktunya. Sama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat beristirahat, sehat selalu, jangan lupa jaga prokes, dan semakin sukses dalam profesinya sebagai MC serta memberi manfaat kepada orang banyak. Kita tutup ya Uni Winda ya. Ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.